cara mensyukuri nikmat Allah dan faedahnya itu apa. Maka hakikat hikmah karunia Allah dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya ini supaya manusia ini, makhluk ini tidak lupa kepada Allah. Wadai kagebi nikmat bek dua so yang juk nikmatnya. Nyen hakikat karunia nikmat Allah. Hakikat tiga tanyo kuat kita sekarang. Itu jangan lupa siapa yang berikan kekuatan itu, Allah. Itu hakikat daripada nikmat yang Allah berikan, supaya kita nggak lupa. Kalau dalam bahasanya jangan sampai kacang lupa sama kulitnya. Kemudian ketika tidak lupa, tidak mengingkari Allah dan tidak menentang Allah, tetapi mematuhi perintah dan anjuran-anjurannya, keridaan artinya perbuatan yang Allah ridai, kita ikuti dan kita jalani, larangannya kita jauhi. Jika tidak demikian, maka suatu waktu pasti mengakui juga kekuasaan Allah yang maha besar dan luar biasa. Adakala disebabkan Allah Subhanahu wa taala menindak makhluk itu yang demikian itu dengan peringatan-peringatan dan cobaan-cobaan. Karena walaupun berangkapu sehingga baru tathero. Ketika nikmat itu udah ambil balik berarti bukan milik kita. Sehingga bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka sebelum diambil nikmat itu kita harus lebih sadar dulu, jangan terjadi penyesalan. Maka dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah maka menyebutkan dalam kalam hikmahnya, man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arada lidawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha biqaliha. Yang terjemahannya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sungguh mendatangkan ia untuk hilangnya nikmat itu. Jadi ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu, nikmat yang telah Allah berikan, itu sama saja kita mendatangkan untuk hilangnya nikmat itu yang ada pada kita. Itu yang pertama. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arada lidawaliha. Siapa saja yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh mendatangkan ia untuk hilangnya nikmat itu. Ketika kita tidak mensyukuri nikmat itu sama saja mendatangkan perkara untuk menghilangkan nikmat itu. Dan barang siapa waman syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka sungguh mengikat ia akan nikmat itu dengan pengikatnya. Kalau kita sudah syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, itu sama seperti nikmat itu kita ikat dengan sekuat mungkin dengan ikatannya. Ini kalam hikmahnya. Jadi kita bulatkan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, man lam yashkurin ni'ama, orang yang enggak syukur terhadap nikmat yang diberikan, itu sama saja orang itu mendatangkan perkara yang menghilangkan nikmat itu. Kemudian kalau orang itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu sama seperti orang itu mengikatkan nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Maka tafsiran kalam hikmah ini yang pertama. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala artinya mendatangkan dengan pasti untuk kekal nikmat itu dan bertambah-tambah akan nikmat-nikmat yang ada. Kedina harta harus teringat untuk berbagi. Secara hakikat bukan berkurang, tapi bahkan diberikan yang lain lagi oleh Allah. Tetapi apabila nikmat Allah yang Allah berikan itu tidak disyukuri, maka keadaan itu akan membawa kepada hilangnya nikmat-nikmat itu. Maka inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la'i syakartum la'adzidannakum. Ini mungkin sering kita dengar. Wa ita'adzana rabbukum la'i syakartum la'adzidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahukan kalau kamu bersyukur, sudah tentu aku akan memberikan lebih banyak.
Dan kalau kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksaku sangat keras. Ini mungkin sering kita dengar, tapi ini berkaitan dengan ayat ini. Juga di dalam ayat yang lain Allah sebutkan terkait dengan masalah ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi wa min walid. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, ayat 11. Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan bila Tuhan menghendak mendatangkan bahaya kepada suatu kaum, tiadalah dapat ditolak dan mereka tiada mempunyai pelindung selain daripada Tuhan. Maka ayat di atas memastikan pada kita bahwa jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan mengekalkan nikmat itu kepada kita. Maka Allah akan mengekalkan nikmat-nikmat yang ada, tetapi jika kita mengubah keadaan kita, di mana kita tidak menjalani lagi perintah-perintah Allah dan mengerjakan pula larangan-larangannya, berarti kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita.